Daun salam di atas meja makan, buat bumbu masakan kini. Salam dan hormat saya haturkan buat pemirsa yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, perkara yang sangat penting di permukaan bumi ini adalah tentang perkara iman. Iman ini lebih penting dari segala-galanya. Orang miskin mati tapi dia membawa iman, maka dia akan menjadi orang yang kaya dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Orang kaya dia mati tapi tidak membawa iman, maka dia akan miskin dan dia akan mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Maka di dalam surah As-Sajdah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Dalam ayat ini Allah bertanya kepada kita, diawali dengan hamzah istifham, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya la yastawun, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wah. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempat kembali mereka adalah surga. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Dan adapun orang yang fasik, yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Na'udzubillah. Siapakah orang yang fasik itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 bahwa yang dikatakan orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu melanggar perjanjian dengan Allah yang sudah ditentukannya. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian itu sudah ditetapkannya. Masya Allah. Maka dulu pada saat kita masih di alam ruh, kita sudah menyatakan, bahkan Allah pernah berfirman kepada para ruh, alastu bi rabbikum, apakah kami ini Tuhan kalian, kata Allah. Maka pada saat itu para ruh menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka pengikraran inilah yang menjadikan diri kita seharusnya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita lahir ke alam dunia, kemudian orang tua kita mengazankan di telinga kanan kita dan mengiqamatkan di telinga kiri kita, ini dalam rangka mengenalkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalimatul iman. Karena di saat kita lahir ke alam dunia, maka kita dikenalkan dengan Allah agar kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya orang yang sudah menyatakan ikrar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sami'na wa ata'na dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Maka ciri fasik yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Maka berbahaya bagi orang yang memutuskan silaturahim. Karena siksa azab yang akan Allah segerakan di dunia ini adalah bagi orang yang selalu memutuskan hubungan silaturahim. Maka penting bagi kita untuk menyambungkan tali persaudaraan,
menyambungkan silaturahim di antara kita, apalagi dengan saudara kita yang satu darah, ada hubungan darah, maka wajib kita hubungkan, jaga silaturahim kita. Begitupun dengan saudara kita seiman, walaupun tidak ada hubungan darah, akan tetapi di saat dia mengucapkan kalimatul iman, kalimatul tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Rahimakumullah. Siapapun orangnya, atau bahkan walaupun bukan saudara seiman, beda akidah dengan kita, tapi di saat kita bertetangga baik dengan mereka, ya, hubungan kita baik dengan mereka, maka tidak boleh kita menyakiti mereka, tidak boleh kita menzalimi mereka. Tetap kita menjaga persaudaraan walaupun kita beda agama dengan mereka, karena kita saudara satu bangsa, ya, satu saudara setanah air. Tetap harus kita menjaga silaturahim kita. Hadirin rahimakumullah, maka salah satu untuk memudahkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita itu dengan cara kita bersilaturahim. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang dia ingin, ya, barang siapa yang dia ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka fal yasil rahimahu, maka wajib dia menghubungkan silaturahim. Maka jaga persaudaraan kita. Subhanallah, begitu indahnya pada saat kita ada hubungan yang baik, ya, kita hidup damai, kita hidup tentram. Hadirin rahimakumullah, begitu indahnya. Tapi di saat kita bermusuhan, saling menzalimi, subhanallah, hidup kita tidak akan tenang. Jamaah rahimakumullah. Maka yuk, mari kita jaga persaudaraan kita, jaga tali silaturahim di antara kita. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ciri fasik adalah wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Maka ciri fasik yang ketiga ini adalah orang-orang yang suka berbuat keruksakan di permukaan bumi ini. Subhanallah, fenomena yang terjadi saat ini, hadirin rahimakumullah. Sekarang pohon ditebangin. Ini yang mengakibatkan terjadinya gampang banjir. Gunung dikerukin. Ini yang menyebabkan terjadinya longsor. Semua karena keserakahan kita sebagai manusia, sehingga mengakibatkan keruksakan-keruksakan di permukaan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Timbulnya kerusakan baik di daratan ataupun di lautan, bima kasabat aydin nas, itu dikarenakan ulah tangan manusia itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya pada saat menafsirkan ayat bima kasabat aydin nas, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah bikasrati dzunubihim, karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga ini yang mengakibatkan timbulnya keruksakan-keruksakan di mana-mana. Maka untuk itu, mari kita jaga bumi ini yang kita tempati saat ini dengan baik. Jangan sampai kita merusaknya. Jaga diri kita, jangan sampai kita pun tergelincir ke dalam jurang-jurang kemaksiatan ataupun dosa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan taufik hidayah kepada kita agar kita dikuatkan iman kita oleh Allah sehingga kita bisa tetap konsisten dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.